Anda sebutkan tadi berarti penurunannya atau lesunya di tahun 2020 ataupun saat awal pandemi. Dan ini penurunannya atau persentasenya apabila dilihat secara tahunan dari 2019 ke 2020 ada berapa persen penurunannya, Pak Hasan? Angkanya saya nggak nggak terlalu ingat ya, tapi terus terang 2020 semester kedua, jadi dari second quarter, third quarter dan fourth quarter ada membaik sih sebenarnya. Jadi penurunannya sebenarnya ada, tapi mungkin tidak terlalu signifikan lah buat industri. Karena pada saat pandemi pun sebenarnya orang butuh device. Orang membutuhkan device buat komunikasi, buat sekolah dan segala macam. Dan waktu itu kan banyak sekali melakukan online study, melakukan online work from home segala macam. Jadi juga itu terbantu dengan permintaan naik juga di situ. Jadi itu juga salah satu yang membuat industri kemudian juga membaik dengan adanya kebutuhan-kebutuhan dari device tersebut. Oke, baik. Pak Hasan, kita mencoba menerawang dan juga melihat prospek di tahun 2023 ini begitu ya. Karena kalau kita amati juga tingkat inflasi kita juga terus merangkak naik. Walaupun kemarin sempat slowing down sedikit saja, tapi juga suku bunganya juga naik mengikuti dari pergerakan suku bunga The Fed. Anda mengamatinya terkait yang mana juga daya beli masyarakat tentunya akan tergerus apabila inflasi juga naik terus. Nah ini Anda mengamatinya terkait prospek bisnis smartphone di tahun 2023 ini akan seperti apa Pak Hasan? Oke, kita tetap melihat bahwa pertama inflasi kita harapin akan terkontrol ya. Kenaikan suku bunga ini memang sudah terjadi dan berapa kali di tahun lalu sangat agresif. Tapi kita lihat baru 2 hari lalu ya, 2-3 hari lalu Fed dari Amerika mengumumkan kenaikan 25 basis point. Artinya kenaikannya melambat. Kalau sudah melambat di suatu titik tertentu mungkin sekali lagi harapannya nanti dia stop. Artinya apa nanti pas setelah itu ada penurunan. Nah, kalau ada penurunan berarti kan percaya masyarakat mulai muncul. Nah, kenaikannya udah melambat ini artinya bahwa kita harapkan kenaikan suku bunga di Indonesia juga tidak lebih tinggi lagi naik. Sehingga ini akan mendorong orang untuk melakukan investasi dan juga masyarakat bisa melakukan konsumsi dengan normal. Jadi orang tidak takut terhadap uang nanti ke depan untuk kekurangan dana karena perusahaannya tidak profit. Jadi orang mulai saving kan. Oke. Kalau orang sudah tidak saving, artinya mulai spending, itu artinya ekonomi akan bergeliat. Kalau bergeliat artinya kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi akan baik buat Indonesia. Oke, ada target tersendiri atau berapa angka penjualan atau tidak Pak Hasan di tahun 2023 ini? Dan juga tentunya kiranya ada spesifikasi apa yang laris-manis di Indonesia? Kalau target kita belum ada angkanya ya, tapi kita yakin tahun ini minimal kita tidak turun dibanding tahun lalu. Itu satu yang penting. Kedua, kalau bisa growth ya. Kemudian kalau kita lihat ada dari segi average selling price pasti naik. Karena dengan permintaan orang lebih banyak, spek lebih tinggi, dan baru juga kita lihat dengan teknologi lebih baik, harga juga lebih bagus kan. Sehingga orang beli dengan barang tersebut lebih puas dan bisa pakai lebih optimal. Nah, kita melihat bahwa tahun ini juga banyak sekali teknologi baru muncul. Dengan 5G, kita harapin banyak produk 5G akan muncul. Kemudian kalau secara produk, ya tentunya orang butuhnya adalah mungkin dengan efisiensi ya, dari RAM-nya lebih bagus, memori lebih besar. Itu salah satu yang utama juga sih. Oke, baik. Nah ini melihat juga momen begitu ya. Biasanya kalau momen Ramadan, Idul Fitri, penjualan handphone ikut meningkat. Apakah Anda memiliki optimisme yang sama nantinya juga di momen Ramadan dan juga Idul Fitri juga akan ada peningkatan dari penjualan smartphone, Pak Hasan? Ya, memang selalu. Jadi beberapa event yang mendorong kenaikan produk penjualan, pertama adalah launching produk baru. Itu salah satu yang event besar ya. Terus yang kedua, event seperti kayak tadi, jadi Lebaran, kemudian kita lihat juga ada event-event seperti kayak misalnya nanti di tahun baru ya, terus kemudian Christmas segala macam. Itu salah satu yang mendorong sih penjualan. Jadi orang juga selalu ingin cari yang baru, ingin mendapatkan produk yang baru. Dan juga event-event sekarang yang banyak itu adalah kita melakukan juga event exhibition kan. Exhibition itu salah satu yang penting juga. Jadi, exhibition misalnya contohnya program pameran bisa di offline, bisa combine dengan online. Dengan sekarang offline activity yang sudah begitu baik, bebas kan. Jadi banyak sekali yang di event-event offline yang terjadi. Itu juga salah satu yang mendorong penjualan juga. Supaya orang datang melihat dan mencoba produk baru. Dan promosi-promosi yang di situ akan terjadi. Gitu. Oke, dari momen Idul Fitri biasanya peningkatannya di angka berapa persentasenya Pak Hasan? Tergantung sih sebenarnya, tergantung. Tapi selalu ada peningkatan yang cukup baik sih.
cukup baik karena biasanya momen Idul Fitri kan cukup panjang ya eventnya. Jadi itu akan sangat membantu juga untuk semua pemain.